Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Oh ya teman-teman, kali ini aku mau share kegiatan aku evaluasi budgeting di bulan April. Sekaligus aku mau budgeting juga untuk bulan Mei. Sebenarnya ini tuh udah telat banget ya teman-teman. Aku upload videonya di akhir bulan. Sebenarnya video ini tuh udah lama banget ada di HP aku. Cuma baru sempet aku edit. Tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman. Meskipun telat, mudah-mudahan videonya tetap memberikan manfaat. Oke teman-teman, lanjut. Ini aku udah evaluasi budgeting di bulan April. Nah kebetulan di bulan April kemarin kita sebagai umat muslim, termasuk aku ya teman-teman, itu ngerayain Idul Fitri dan juga melewati bulan suci Ramadan. Nah untuk melewati dua momen ini, aku kemarin bikin budgeting itu 2 kali. Jadi budgeting untuk minggu pertama dan kedua, terus minggu ketiga dan keempat. Dan ini seperti biasa, aku lagi ngejumlahin berapa sih pengeluaran aku di bulan April minggu pertama dan kedua. Untuk minggu pertama dan kedua itu aku bayar listrik ya teman-teman. Untuk listriknya aku anggarkan 500.000 dan emang habis 500.000 ya teman-teman, gak ada sisanya. Terus untuk belanja bulanan aku juga anggarkan 200.000 di minggu pertama dan kedua, itu juga habis. Dan untuk minggu pertama belanja mingguan itu aku anggarkan 200.000 tapi habisnya 196.000. Untuk minggu kedua aku anggarkan 200.000 juga dan habisnya itu 194.000. Untuk BBM aku anggarkan 50.000, itu juga habis. Anabul juga pastinya habis, jajan juga habis. Dan untuk dana kue lebaran di minggu pertama dan kedua itu aku anggarkan 500.000 ya teman-teman, dan habisnya 250.000. Nah kalau bagian menghitung total ini aku tuh suka banget ya teman-teman. Dan udah aku totalin pengeluaran kami di bulan April minggu pertama dan kedua itu sebesar 1.490.000. Masih ada sisa yaitu sebesar 260.000. Nantinya sisa budgeting ini gak semuanya aku masukin ke saving challenge ya teman-teman, tapi ada juga yang aku alokasikan untuk pengeluaran di bulan April minggu ketiga dan juga minggu keempat. Nah kali ini aku mau pindah lagi ke budgeting di bulan April yang minggu ketiga dan keempat. Oke teman-teman, ikutin aku untuk evaluasinya ya. Untuk pertama kalinya aku tulis di kategori itu adalah belanja untuk mingguan. Nah belanja untuk minggu ketiga itu aku anggarkan 500.000. Kenapa besar? Karena memang kita akan menghadapi Idul Fitri ya teman-teman. Jadi belanja persiapan untuk menghadapi Idul Fitri. Dan di budget 500.000, alhamdulillah habisnya 500.000 juga ya teman-teman. Kemudian untuk minggu keempat ini setelah Idul Fitri, jadi aku anggarkan 150.000. Tapi ternyata boncos ya teman-teman. Jadi habisnya itu 250.000. Terus aku juga beli kue. Tadinya kan itu ada anggaran sisa sebesar 250.000 ya teman-teman. Aku pakai sisanya itu 100.000 dan aku tambahkan lagi dengan budgeting sebesar 400.000. Jadi budgeting untuk beli kuenya itu sebesar 500.000 dan alhamdulillah juga habis ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini aku ada budgeting untuk beli beras. Jadi aku beli berasnya itu yang 10 kilo, harganya 124 dan boncos juga. Ternyata naik ya teman-teman, aku anggarinya itu 120.000. Terus beli air mineral, biasa kan kalau kita lebaran itu kan beli air mineral gitu ya teman-teman. Jadi aku beli 2 kardus kalau nggak salah, itu habisnya 55.000. Terus aku beli perintilan lebaran kayak bunga ya macam-macam gitu habisnya 150.000. Jadi totalnya itu sebesar 1.579.000. Sedangkan aku budgetingnya itu 1.490.000. Jadi ada boncos sedikit ya teman-teman, tapi nggak apa-apa lah. Alhamdulillah bersyukur banget bisa ngelewatin Idul Fitri, momen sama keluarga, dan juga ngelewatin bulan suci Ramadan. Dan ternyata kurangnya dari budgeting aku itu sebesar 89.000 ya teman-teman. Oke, ini aku lagi nulis-nulis gitu. Di bagian tulisan ini aku selalu kasih bagian space sedikit gitu ya teman-teman untuk nulis apa sih yang perlu aku evaluasi untuk bulan selanjutnya. Oh ya teman-teman, setelah aku totalin pengeluaran kami di bulan April itu sebesar 3 jutaan. Dan itu di luar daripada hal-hal yang gak bisa aku sebutin di dalam budgeting ini ya teman-teman. Karena gak semuanya juga aku jelasin, hanya yang pokok dan penting aja yang bisa aku share. Ada bagian-bagian privacy yang mungkin aku gak bisa sebutin, kayak misalkan
sedekah, terus kemudian tabungan wajib, kemudian saving darurat, dan lain-lainnya yang mungkin sekiranya nggak bisa aku jelasin di sini ya teman-teman. Oke, next, ini aku mau bikin budgeting untuk bulan Mei. Sebenarnya pas video ini upload, harusnya aku tuh udah bikin budgeting untuk bulan Juni ya teman-teman. Tapi ternyata aku baru upload untuk budgeting bulan Mei. Aku minta maaf banget, banyak banget nih PR-PR aku untuk bisa berkunjung ke channel teman-teman semua, terus memperbaiki juga gimana sih konten-konten aku, dan aku ngeliat juga subscribe aku tuh kayaknya naik turun gitu ya teman-teman, sama kayak semangat aku. Tapi mudah-mudahan setelah berusaha memperbaiki pelan-pelan ini, aku bisa kembali semangat lagi. Nah, seperti biasa ya teman-teman, aku bikin budgetingnya itu yang sederhana, nggak ribet. Kadang-kadang aku lihat desain awal yang di depan tadi itu di Pinterest ya teman-teman, karena banyak lucu-lucu gitu, terus aku contohin. Tapi kalau misalkan teman-teman ngerasa itu ribet banget, nggak perlu ya teman-teman, karena itu kan cuma sebagai hiasan aja. Cukup yang kita punya itu adalah buku sama pulpen. Dan ini udah kelima kalinya aku budgeting ya teman-teman. Alhamdulillah aku tuh ngerasain banyak banget manfaat untuk keuangan kami. Seperti di awal-awal video yang sering aku upload, aku juga ngejelasin bahwa sistem gaji suami aku itu kan per 6 bulan sekali. Sedangkan untuk pemasukan dari aku setiap bulan sekali sih memang, tapi kan kalau misalkan digabungin antara pemasukan dari suami dan aku, tetap aja perhitungannya harus hati-hati karena gajinya per 6 bulan sekali. Kalau misalkan kita kalap ya bisa habis seketika gitu ya teman-teman. Nah, ketemu sama budgeting ini di beberapa channel teman-teman yang udah besar kayak Uma Fatan, kemudian Kak Devi, dan ada juga teman-teman lain, aku ngerasa bahwa ternyata perlu banget ya untuk belajar gimana caranya memanage uang. Dan ketika aku belajar memanage uang ini pun, ini tuh masih banyak banget kekurangan, tapi aku berusaha untuk share ke teman-teman supaya aku tuh tetap semangat gitu ya teman-teman untuk budgeting. Dan saat aku share budgeting ini sama sekali nggak ada niatan ria ataupun pamer ya teman-teman. Ini murni banget untuk menyemangat diri aku sendiri dan juga berbagi ke teman-teman yang pengen belajar budgeting. Walaupun mungkin nggak banyak hal-hal yang bisa dipetik dari apa yang aku share, tapi aku berharap meskipun sedikit itu bermanfaat ya teman-teman. Amin. Oke, ini aku udah mulai membajetin gimana sih anggaran untuk bulan Mei. Seperti biasa, untuk listrik aku anggarkan 500.000, untuk belanja bulanan 200.000, untuk belanja mingguan itu aku bagi jadi 5 minggu ya teman-teman. Untuk minggu pertama 200 sampai dengan minggu keempat. Sedangkan untuk minggu kelima itu aku anggarkan 150.000. Dan untuk BBM itu aku anggarkan 100.000. Untuk kanabul ini yang agak besar ya teman-teman, itu sebesar 800.000. Kenapa lebih besar daripada pengeluaran lainnya? Karena kebetulan aku mau sterilin mochi, dan aku ini kan the first time steril kucing gitu ya teman-teman. Jadi aku juga belum pernah tahu gitu berapa sih sebenarnya harga yang bakal jatuh untuk kondisinya mochi gitu. Nanti aku bakal evaluasi untuk bulan selanjutnya ya teman-teman. Dan untuk jajan itu 100.000. Jadi kenapa sih aku mutusin untuk steril mochi? Karena mochi itu anaknya udah 5, jadi biar nggak berkembang biak lagi. Sebenarnya sih nggak apa-apa, tapi aku tuh kasihan banget ya, dia stres karena pas dia birahi itu aku kurung gitu ya teman-teman, jadi dia stres berat. Nah, ternyata tadi itu aku totalin budgetingnya sebesar 2.650.000. Oke teman-teman, ini udah di akhir-akhir video. Aku mau ngucapin banyak terima kasih nih untuk teman-teman yang masih stay nonton video aku sampai akhir. Mudah-mudahan video aku bisa memberikan manfaat untuk teman-teman yang nonton. Amin ya robbal alamin. Dan seperti biasa ya teman-teman, kalau teman-teman suka dengan video-video aku, boleh ya bantu aku dengan cara like, comment, dan subscribe, serta share video aku di sosial media teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.